Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia berkaitan dengan materi artikel ilmiah populer. Tujuan belajar hari ini yang pertama adalah yang harus kalian pahami. Yang pertama, yaitu peserta didik dapat memahami pengertian artikel ilmiah populer. Kemudian tujuan belajar yang kedua, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri artikel ilmiah populer. Tujuan belajar ketiga, yaitu peserta didik dapat membedakan kalimat fakta dan opini dalam artikel ilmiah populer. Dan tujuan yang terakhir adalah peserta didik dapat memahami isi informasi dalam artikel ilmiah populer. Perlu kalian ketahui bahwa tujuan belajar ini perlu kalian ingat, perlu kalian pahami, karena tujuan belajar inilah yang menjadi tolak ukur keberhasilan kalian dalam mempelajari materi. Oke, selamat datang di pembelajaran bahasa Indonesia secara daring. Nah, ini ada salah satu contoh artikel ilmiah populer yang Bapak ambil dari salah satu media yang berjudul Tips Mengatur Keuangan untuk Remaja. Kita bisa membacanya ya, bahwa di sini bisa kita ketahui, kita baca secara pelan-pelan. Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Masa di mana seseorang mulai belajar banyak hal untuk mempersiapkan diri menjadi dewasa. Salah satu keterampilan yang harus mulai dipelajari remaja adalah bagaimana mengatur keuangan. Mengapa remaja perlu belajar mengatur keuangan? Remaja perlu belajar mengatur keuangan agar kelak terbiasa menabung, pandai mengatur keuangan, ketika kelak berumah tangga, memiliki perencanaan masa depan yang lebih baik, melindungi diri dari kejahatan darurat atau tidak terduga, dan menjadi pribadi yang mandiri dan lain-lain. Mengelola keuangan memang tidak mudah, apalagi untuk usia remaja. Pasalnya, masih banyak remaja yang kurang paham pentingnya mengatur keuangan, kurangnya pemahaman orang tua mengenai pentingnya mengajarkan keuangan pada anak, serta rendahnya peran sekolah dalam membantu remaja memahami bagaimana cara mengelola keuangan. Mengatur keuangan bukanlah hal yang mudah dilakukan. Orang dewasa saja masih banyak yang tidak mampu mengelola keuangan dengan baik. Seperti kejadian seorang karyawan bergaji 80 juta per bulan. Dalam hitungan bulan, setelah terkena putus hubungan kerja, mengalami kebangkrutan karena gagal membayar cicilan yang bertumpuk. Apalagi remaja yang masih labil, mencari jati diri, kurang pengetahuan dan pengalaman. Oke, selanjutnya. Namun, tentunya itu bukanlah alasan untuk kemudian membuat remaja tidak belajar mengatur keuangan. Berikut tips sederhana tentang bagaimana remaja dapat mengatur keuangan, yaitu 1. Biasakan membuat catatan keuangan. Yang kedua, berusaha hidup hemat. Yang ketiga, manfaatkan diskon dan promosi penjualan. Yang keempat, hindari belanja secara berlebihan. Yang kelima, jangan salah bergaul. Yang keenam, jangan mudah terpengaruh selebgram. Yang ketujuh, harus menabung. Dan yang ke-8, cari penghasilan tambahan. Nah, artikel ilmiah populer yang berkaitan dengan tips mengatur keuangan remaja ini dikutip dari sumber kompas.com ya. Jadi ini merupakan salah satu bentuk artikel ilmiah populer. Oke, nah dari artikel ilmiah populer tadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya ini merupakan muatan-muatan yang sangat mudah kita pahami, bahasanya sangat mudah kita cerna, bahasanya sangat populer. Sehingga untuk kalian pun akan lebih mudah memahami isi yang ada di dalamnya.
Oke. Nah, setelah kita membaca teks artikel ilmiah populer tadi, sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, yaitu memahami pengertian artikel ilmiah populer. Nah, di sini akan lebih mudah apabila kita mempelajari artikel ilmiah populer itu dengan satu kata. Artikel ilmiah populer itu dia memiliki 3 kata. Yang pertama artikel, yang kedua ilmiah, dan yang ketiga adalah populer. Oke. Nah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis. Sedangkan ilmiah itu adalah bersifat ilmu atau mengandung ilmu pengetahuan. Sedangkan populer sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau mudah dipahami oleh banyak orang. Nah, artinya dari ketiga pengertian sederhana tadi, kita dapat menyimpulkan bahwasannya artikel ilmiah populer merupakan karya tulis yang mengandung ilmu pengetahuan dan ditulis dengan bahasa Indonesia yang ringan serta mudah dipahami. Oke. Nah, jadi kata kuncinya adalah artikel ilmiah populer itu karya tulis, dia bersifat ilmiah, dan yang ketiga adalah bahasanya ringan. Intinya itu aja. Oke, ingat ya, kita ulangi lagi. Artikel ilmiah populer. Artikel itu karya tulis, ilmiah bersifat ilmu, dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga adalah populer, bahasanya mudah dipahami. Oke. Selanjutnya, nah, ada beberapa ciri artikel ilmiah populer. Yang pertama, ada pendapat penulis. Pendapat penulis. Oke. Nah, pendapat penulis itu dapat dikatakan adalah sudut pandang atau penilaian penulisan tentang suatu hal. Jadi, pendapat penulis ini adalah sebuah opini yang dituliskan oleh penulis, gitu ya. Kemudian yang kedua, ada bukti atau fakta. Ya. Nah, bukti atau fakta dalam teks artikel ilmiah populer ini dapat dikatakan sebuah pernyataan diikuti dengan bukti-bukti pendukung pendapat penulis. Nah, jadi pendapat sama fakta, pendapat sama bukti ini adalah sesuatu yang saling mendukung. Artinya, bukti dan fakta di dalam teks artikel ilmiah populer ini, dia yang akan menguatkan pendapat penulis. Ya, dia yang akan menguatkan pendapat penulis. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Kemudian, yang ketiga, ciri-cirinya adalah ada alasan. Nah, alasan berupa penjelasan tentang pernyataan dan bukti-bukti. Jadi alasan ini bisa dikatakan adalah argumentasi, pertanggungjawaban dari pendapat dan fakta yang sudah dituliskan sebelumnya. Oke, nanti akan kita lihat ya contohnya. Kemudian yang keempat, bahasanya mudah dipahami. Yang keempat, bahasanya mudah dipahami. Artikel ilmiah populer menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Populer bisa diartikan disukai karena mudah dipahami. Nah, maka dari itu, makanya artikel ilmiah populer ini disukai banyak orang dibandingkan artikel-artikel yang berat, karena artikel ilmiah populer ini bahasanya sangat mudah diterima, sangat mudah dicerna, sangat mudah dipahami. Oke, ingat ya, kita ulangi lagi bahwa ciri-ciri artikel ilmiah populer itu ada 4. Yang pertama, ada pendapat penulis. Yang kedua, ada bukti atau fakta. Yang ketiga, ada alasan. Yang keempat, bahasanya mudah dipahami. Oke, itu adalah ciri-ciri artikel ilmiah populer. Oke, selanjutnya. Nah, coba kita lihat. Dari ciri-ciri artikel ilmiah populer tadi, coba kita lihat, kita contohkan di dalam sebuah teks secara langsung ya. Nah, ini adalah salah satu paragraf yang ada di dalam teks artikel ilmiah populer yang berjudul Tips Mengatur Keuangan untuk Remaja. Nah, paragrafnya seperti ini.
Mengatur keuangan bukanlah hal yang mudah dilakukan. Orang dewasa saja masih banyak yang tidak mampu mengelola keuangan dengan baik. Nah, ada kejadian seorang karyawan bergaji 80 juta per bulan. Dalam hitungan bulan setelah terkena putus hubungan kerja, mengalami kebangkrutan karena gagal membayar cicilan yang bertumpuk. Apalagi remaja yang masih labil, mencari jati diri, kurang pengetahuan, dan kurang pengalaman. Nah, oke, coba kita lihat. Dari ciri-ciri tadi, kita lihat apakah paragraf ini memiliki ciri-ciri seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Yang pertama ada pendapat. Pendapat ini Bapak warnai dengan warna merah ya. Pendapat penulis. Oke, di sini. Mengatur keuangan bukanlah hal yang mudah dilakukan. Nah, ini pendapat. Kenapa bisa dikatakan pendapat? Karena kalimat ini masih berpotensi ditentang oleh orang lain. Mungkin bahkan orang lain pun akan sepakat ataupun akan tidak sepakat dengan pernyataan pendapat ini. Nah, mengatur keuangan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Akan tetapi, di sisi lain, orang akan mengatakan yang berbeda, bahkan sebaliknya. Mengatur keuangan adalah hal yang mudah untuk dilakukan. Nah, sesuatu yang menimbulkan dua potensi persepsi yang berbeda akan bisa dikatakan itu adalah pendapat. Nah, ini merupakan pendapat. Ini merupakan opini penulisnya, ditandai dengan warna merah. Oke. Nah, terus kemudian bukti faktanya apa? Setelah pendapat tadi katanya didukung oleh fakta. Coba kita lihat. Faktanya adalah orang dewasa saja masih banyak yang tidak mampu mengelola keuangan dengan baik. Ini fakta. Fakta yang mendukung pendapat yang di atas tadi. Fakta yang mendukung pendapat yang di atas tadi. Ya. Nah, artinya pendapat dan fakta, pendapat dan bukti atau fakta ini adalah sesuatu hal yang saling melengkapi satu sama lain. Kalau misalkan pendapat kemudian tidak disertai dengan fakta atau alasan, maka pendapat itu adalah omong kosong. Pendapat itu adalah tidak ada apa-apanya. Percuma, ya. Nah, maka dari itu sifatnya bukti atau fakta ini dia sangat melekat, dia sangat mendukung, ya, mendukung pendapat penulis tadi. Oke, kemudian yang terakhir adalah alasan, ya. Alasan, coba kita lihat. Nah, setelah ada pendapat, kemudian disertai dengan bukti dan fakta, alasannya apa? Nah, alasannya apa? Oke. Alasan atau argumentasinya adalah, nah, seperti kejadian seorang karyawan bergaji 80 juta per bulan, dalam hitungan bulan setelah terkena putus hubungan kerja mengalami kebangkrutan karena gagal membayar cicilan yang bertumpuk. Apalagi remaja yang masih labil, mencari jati diri, kurang pengetahuan dan pengalaman. Nah, ketiga kalimat ini itu adalah ciri-ciri dari artikel ilmiah populer. Ada pendapat, ada bukti, kemudian ada alasan. Nah, alasan ini semakin kuat. Alasan ini semakin kuat dan semakin mendukung pendapat penulis dan fakta yang ada. Oke, gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya ada fakta dan opini. Oke. Fakta dan opini. Ya. Fakta dan opini. Nah, salah satu unsur yang ada di dalam artikel ilmiah populer itu adalah adanya fakta dan adanya opini. Oke. Kata lain dari opini itu bisa dikatakan pendapat, ya. Oke. Nah, cara mudah memahami fakta dan opini ini sebenarnya sering Bapak singgung ketika kita belajar teks laporan percobaan kemarin, ya.
di bab 1. Oke. Yang perlu kalian pahami yang pertama adalah kalau fakta itu sudah terjadi. Sudah terjadi, ya. Kalau fakta biasanya terbukti benar. Dan fakta itu biasanya nyata. Oke. Nah, biasanya di dalam sebuah fakta itu ditandai dengan kata angka. Biasanya ada angkanya. Nah, kenapa ada angkanya? Nah, ini yang akan membuktikan bahwasanya di dalam fakta itu ada data. Data berupa angka. Nah, makanya kalau ada angkanya biasanya itu bisa dikatakan fakta. Tapi perlu dikonfirmasi dan dilihat kembali kalimat-kalimat yang kalian baca. Oke, kemudian yang kedua ada kata sudahnya. Ya, sudah. Berarti sudah terjadi di fakta itu. Kemudian yang ketiga, telah. Kata telah. Kata sudah sama telah ini sama, yaitu sudah terjadi atau sama terjadi. Oke, kemudian selanjutnya ada opini dan pendapat. Ingat, kalau opini sama fakta itu sangat berbeda. Yang pertama, kalau opini itu biasanya berupa alasan, komentar, pendapat. Dan yang kedua adalah belum terjadi, belum sama sekali belum terjadi. Ya, belum terjadi. Nah, biasanya cara kita mengidentifikasi lebih mudah mana itu fakta, mana itu opini dengan kata-kata yang mudah kita pahami, yang mudah kita ketahui. Ya, contohnya biasanya kalau di dalam sebuah opini itu ada kata menurut, katanya, bila, seandainya, mungkin, akan, selayaknya, diperkirakan, diprediksi, sekitar, seharusnya, sebaiknya. Ini merupakan kata-kata yang berpotensi menjadi kalimat-kalimat opini, ya, kalimat pendapat, karena kebenarannya belum terjadi. Seperti kata mungkin, itu kan kebenarannya kan belum terjadi. Akan kan bahkan belum terjadi juga. Menurut, katanya itu belum terjadi. Nah, jadi cara mudah membedakan fakta dan opini lihat saja seperti yang ada di tampilan ini. Akan tetapi perlu kalian ingat bahwasanya tidak semua fakta, tidak semua opini, tidak semua opini dia menggunakan kata-kata seperti ini. Ya, kata-kata yang ditandai dengan warna merah. Tidak semua opini menggunakan kata-kata ini. Bahkan ada opini atau pendapat yang tidak menggunakan kata-kata ini. Oke. Paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh fakta dan opini yang ada di dalam teks. Oke, yang pertama ada fakta. Nah, ini fakta ini. Seperti kejadian seorang karyawan bergaji 80 juta per bulan dalam hitungan bulan setelah terkena putus hubungan kerja, mengalami kebangkrutan karena gagal membayar cicilan yang bertumpuk. Nah, ini kenapa dikatakan fakta? Karena kalimat ini sudah terjadi. Karena sudah terjadi. Coba. Setelah terkena hubungan kerja, nih kata setelah ini merupakan mengidentifikasikan bahwa dia itu adalah kalimat fakta. Oke, paham ya? Ini sudah terjadi. Kemudian contoh opini atau pendapat. Nah, ini ada nih. Sebenarnya banyak di dalam teks yang menggunakan kalimat opini dan pendapat. Tapi Bapak ambil satu saja. Oke, salah satu keterampilan yang harus mulai dipelajari remaja adalah bagaimana mengatur keuangan. Nah, ini kan kalimat ini itu kalimat pendapat. Karena apa? Karena dia berpotensi untuk dipertentangkan oleh orang lain. Ya, berpotensi dipertentangkan oleh orang lain. Mungkin saja remaja tidak perlu kan memahami mengatur keuangan. Nah, itu kan juga salah satu hal yang perlu
pertentangkan gitu ya. Nah, ini merupakan pendapat atau opininya penulis. Oke, itu ya. Nah, jadi alangkah lebih mudah apabila kita membedakan fakta dan opini dengan mengacu pada tampilan seperti ini ya. Oke, mungkin cukup itu saja pemaparan materi artikel ilmiah populer pada hari ini. Semoga walaupun kalian melaksanakan kegiatan PJJ di rumah, kalian tetap semangat dan bisa mempelajari materi ini dengan baik. Namun apabila nanti ketika kalian mendengarkan materi ini, melihat materi ini, melihat penjelasan materi ini, Anda mendapatkan pertanyaan, silakan dipertanyakan. Oke, cukup itu saja. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.